Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi Setianto mewakili tim kami menyampaikan materi statistika ekonomi dan bisnis untuk topik interaksi komponen margin of error dalam pendugaan interval parameter populasi. Besaran margin of error sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, sehingga perilaku komponen pembentuknya perlu mendapat perhatian yang khusus. Materi ini masih merupakan bagian utuh dari pendugaan interval. Kasus interaksi komponen margin of error yang dibahas adalah untuk kasus pendugaan rata-rata dan proporsi populasi. Mari kita mulai. Ruang lingkup pembahasan. Submateri sesi ini yang pertama adalah pengantar untuk pemahaman dalam mengelaborasi unsur-unsur margin of error. Kemudian tentang penentuan ukuran sampel. Ini membantu penelitian dalam menentukan anggaran untuk penyediaan, atau sebaliknya, dengan kecukupan anggaran yang tersedia, sehingga ada keterbatasan besarnya sampel yang dapat diperoleh yang pada gilirannya menentukan lebar interval dugaannya. Dan terakhir adalah penentuan tingkat keyakinan atau confidence level. Ini dapat menjadi pertimbangan apakah pengambil keputusan akan mau menerima konsekuensi dari tingkat keyakinan yang akan harus digunakannya. Mari kita bahas yang pertama. Kita mulai dengan pengantar. Pertama, kita ulangi apa itu margin of error. Dia adalah pembentuk interval dalam rangka pendugaan interval. Dengan pengurangan dan penambahannya, maka kita tidak membuat dugaan dalam bentuk sebuah titik nilai. Penghitungan hasil sampel yang menyediakan statistik sampel, misalnya X-bar, dikurangi dan ditambahi margin of error, sehingga menghasilkan dugaan interval itu. Dengan demikian, nilainya adalah separuh dari lebar duga. Dan margin of error ini biasa disimbolkan dengan E, atau ada juga yang menyatakannya dengan D. Adapun komponennya adalah sebagai berikut. Pertama adalah tingkat keyakinan atau 1 minus alfa. Sudah kita pahami sebelumnya, semakin tingginya tingkat keyakinan akan menggeser Z atau T keluar, sehingga harga mutlak komponen ini semakin besar, menyebabkan harga hasil dugaannya semakin lebar. Ini bersesuaian dengan pernyataan bahwa agar lebih yakin atau tingkat keyakinan semakin tinggi, maka dugaan akan harus dinyatakan dengan lebih lebar. Namun kita juga paham bahwa dugaan yang sangat lebar mengurangi keefektifannya dalam pengambilan keputusan. Komponen kedua adalah tingkat persebaran dari populasinya. Pada confidence interval untuk rata-rata hitung populasi, tingkat persebaran yang lebih tinggi pada populasinya akan menyebabkan dugaan yang lebih lebar. Persebaran populasi yang lebih tinggi tercermin pada deviasi standarnya, sehingga standar errornya akan semakin tinggi, sehingga margin of errornya juga semakin tinggi. Komponen ketiga adalah besarnya sampel. Karena sampel bermakna informasi, maka semakin besarnya sampel berarti semakin banyak informasi, sehingga dapat menyatakan dugaan secara lebih sempit. Dari ketiga komponen itu, dua diantaranya yaitu tingkat keyakinan dan ukuran sampel dalam kuasa kita, sehingga dapat menjadi variabel pilihan untuk ditetapkan besarnya atau merupakan variabel keputusan. Mari kita lihat masing-masing komponen variabel keputusan tersebut. Perhatian bahwa penetapan besarnya sampel adalah dalam rangka mendapatkan lebar duga tertentu yang dikehendaki, dan bahwa besarnya margin of error adalah separuh lebar duga. Kita bahas yang pertama pada pendugaan interval rata-rata hitung populasi. Kita mulai dengan pernyataan tentang margin of error-nya yang seperti ini. Ingat, tadi disampaikan bahwa margin of error disimbolkan dengan E. Kemudian, pindahkan akar pangkat 2 dari N ke kiri. Selanjutnya, nyatakan dalam bentuk N seperti ini. Jadi, sekedar masukkan nilai Z alfa per 2, sigma X, dan E ke dalam formula, maka selesailah pekerjaan kita. Untuk hasil penghitungan yang tidak integer, maka bulatkan ke integer di atasnya, agar target margin of error yang dikehendaki pasti tercapai. Nah, ada masalah bila sigma X tidak diketahui. Tapi mudah saja. Lakukan pengambilan sampel pendahuluan untuk mendapatkan deviasi standar sampelnya
yang akan dipakai sebagai estimator untuk sigma X yang tidak diketahui. Jadi bagaimana langkah perincinya? Pertama, ambil sampel yang tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak. Jelas bahwa terlalu banyak juga tidak dianjurkan karena bisa saja bahwa sampelnya ternyata kemudian melebihi yang diperlukan untuk mencapai lebar duga yang dikehendaki. Kemudian, hitung SX-nya, deviasi standar sampelnya. Selanjutnya, gunakan SX itu sebagai estimator sigma X pada formula terdahulu untuk mendapatkan N. Bila besarnya N yang sudah diambil tadi lebih kecil daripada yang dibutuhkan, lakukan pengambilan sampel tambahan untuk kemudian gabungkan dengan sampel terdahulu. Mari kita lanjutkan. Lihatlah contoh berikut ini. Silahkan pause videonya untuk mencerna soalnya. Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Pertama, pemahaman tentang soal adalah jelas bahwa diminta untuk menetapkan besarnya sampel. Diperiksa informasi yang tersedia pada soal, ada nilai E sebesar 2,5, 1 minus alfa sebesar 0,95, dan sigma sebesar 10. Dituliskan informasinya demikian ini. Dengan tingkat keyakinan 0,95 berarti alfa adalah 0,05, sehingga luas di ujung kurva yang relevan adalah 0,025, yang menghasilkan Z yang sesuai adalah sebesar 1,96. Selanjutnya, masukkan nilai-nilai itu ke dalam formulanya, sehingga diperoleh N sama dengan 61,47. Maka besarnya sampel yang dibutuhkan adalah 62 karena pembulatannya harus ke atas. Mari kita lanjutkan. Ini contoh lainnya. Silakan pause videonya untuk memahami soal. Dan begini jawabannya. Jelas soal meminta untuk penetapan besarnya sampel. Informasi yang tersedia pada soal adalah pertama tingkat keyakinan 0,99, kedua dengan lebar duga 200 berarti E adalah 100, ketiga sampel pendahuluan sebesar 16, keempat deviasi standar sampel sebesar 390, dituliskan dahulu formula penetapan ini, sesuai dengan formula tersebut dituliskan kembali unsur yang diperlukan, masukkan nilai-nilai itu ke dalam formulanya, sehingga diperoleh N adalah 101. Karena telah tersedia dari sampel pendahuluan sebesar 16, maka masih diperlukan sampel tambahan sebesar 85, yaitu 101 dikurangi 16. Submateri penentuan ukuran sampel berikutnya, yaitu pada dalam rangka pendugaan interval proporsi populasi, akan disampaikan pada video bagian kedua. Silahkan menyaksikannya.